mendapatkan seluruh mata kuliah di bawahnya, artinya yang pendukungnya. Artinya memang ini adalah semester akhir. Kalau kita bisa bilang adalah mereka-mereka ini adalah mahasiswa paling tertua lah di statistik kan seperti itu. Artinya siap mau masuk ke medan kerja lah seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga Pak Supari bahwa kuliah ini diharapkan nanti membekali kepada teman-teman mahasiswa bagaimana kira-kira pengalaman di dunia kerja. Kami berharap Pak Supari nanti bisa menceritakan, menyampaikan hal-hal yang implementasi statistik ya yang ada di dunia kerja, khususnya di BMKG dalam hal ini. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman mahasiswa bahwa yang memberikan materi hari ini adalah Bapak Supari PhD. Nah, ini beliaunya adalah di bagian Litbang BMKG Jakarta. Nah, perlu saya sampaikan juga sebelum-sebelumnya kakak kelas Anda ini banyak sekali yang kerja praktek di Jakarta ya. Nah, di era pandemi ini semestinya masih diberi kesempatan ya teman-teman semua meskipun dengan cara daring ya. Di departemen pun diizinkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, hari ini kita akan dengarkan selama 2 jam ke depan ya. Nanti Pak Supari bisa menyampaikan 1 jam, kemudian 1 jam berikutnya untuk diskusi Pak. Nanti biar banyak yang ini. Ya, monggo nanti disampaikan hal yang penting ya, artinya kan pengalaman-pengalaman menggunakan statistik di BMKG. Saya persilakan Pak Supari, monggo. Terima kasih Pak Tekno. Yang saya hormati Pak Tekno, Pak Setiawan, dan juga pengajar-pengajar lain di Departemen Statistik IPS. Juga teman-teman mahasiswa, juga rekan-rekan BMKG, ada 2 orang yang gabung. Mohon izin saya share screen ya Pak. Oke, monggo Bapak, silakan. Ya, baik teman-teman student, kali ini kami ingin sedikit berbagi pengalaman tentang pemanfaatan aplikasi atau metode statistik di dalam layanan iklim BMKG. Kalau mungkin sebagai pengantar begini kira-kira. Kalau iklim itu memang sangat dekat dengan statistik. Jadi kalau teman-teman bedanya cuaca dan iklim tahu nggak ya? Kalau cuaca itu kan kondisi atmosfer sesaat. Misalnya hari ini suhunya berapa? Itu kondisi itu cuaca. Atau misalnya hujan hari ini berapa? Itu cuaca. Tapi kalau iklim itu adalah statistik daripada data atmosfer di dalam satu periode waktu tertentu. Misalnya kalau kita berbicara bulan ini sekarang kita di bulan Juni, bulan Mei kemarin suhunya berapa ya? Nah itu kita bicara iklim. Ketika kita bicara dalam periode waktu yang tertentu, yang panjang, yang itu didapatkan dari perhitungan statistik terhadap pengamatan pengamatan waktu, itu maka itu disebut iklim. Jadi iklim itu memang sangat dekat dengan statistik. Jadi kalau kita mau tahu suhu di bulan Mei, berarti kita kan perlu pengamatan harian suhu dari tanggal 1, 2, 3, seterusnya, sampai kemudian di akhir bulan Mei, dan lalu kita lakukan averaging. Rata-rata. Nah, itulah iklim. Atau misalnya curah hujan, berapa curah hujan di bulan Mei kemarin? Kita perlu tahu data pengamatan hujan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, terus sampai akhir bulan, lalu kita lakukan penjumlahan total curah hujan. Nah, jadi secara umum, iklim itu memang sangat dekat dengan statistik. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami sebetulnya tidak punya banyak yang advance. Dalam prakteknya kami berangkat dari yang paling simpel dalam perhitungan, dalam pembuatan layanan produk kami itu, mulai dari yang simple, perhitungan rata-rata, median, persentile, sampai kemudian nanti misalnya ada uji hipotesa,
ada pemanfaatan time series analisis untuk pembuatan perakiraan. Kemudian juga kita karena kita membuat layanan perakiraan, kita ada secara periode kita melakukan skill assessment untuk mengukur apakah metode perakiraan kita itu memenuhi ekspektasi atau tidak ketepatannya gitu. Kan nanti di bagian akhir kita akan sedikit menunjukkan praktek pemanfaatan cluster analisis di dalam layanan iklim di BMKG. Nah, teman-teman, mahasiswa kalau misalnya membuka website BMKG gitu, akan ditemukan produk perakiraan curah hujan bulanan seperti ini ya. Misalnya ini sampai 6 bulan ke depan gitu, mulai bulan depan. Bulan Juli, bulan Desember, sampai Desember, kemudian ini legendnya. Nah, sebetulnya perakiraan yang ini disebutnya namanya deterministik, artinya single value pada satu titik gitu. Sebetulnya single value itu didapatkan dari rata-rata karena produk atau karena perakiraan BMKG itu yang menggunakan pemodelan dinamis atau menggunakan simulasi komputer itu sebetulnya menggunakan banyak ensemble member. Yang dimaksud ensemble member apa? Ensemble member adalah sejumlah perakiraan yang dilahirkan dari pemodelan yang sama. Jadi sebetulnya kita punya 51 member, di setiap satu titik grid ini, di setiap satu lokasi itu sebenarnya kita punya 51 value, 51 angka perakiraan. 51 angka perakiraan itu didapatkan dari mana? Dari model perakiraan yang sama, tetapi dilakukan sedikit perubahan pada initial condition. Jadi kalau menggunakan perakiraan dinamis atau menggunakan dynamic model, itu berlaku teori yang mengatakan bahwa sedikit perubahan pada initial condition akan menyebabkan perubahan yang besar pada fase perakiraan. Initial condition itu apa? Ini misalnya yang bagian sini ya. Ini initial condition, kondisi awal, terus ini adalah lead time perakiraan. Nah, setiap initial condition ini dirubah sedikit, perakiraan berbasis dinamis atau pemodelan komputer itu akan menghasilkan perakiraan yang beragam. Dengan cara sedikit melakukan perubahan di sini sebanyak 51 kali, maka kita akan mendapatkan 51 nilai perakiraan pada waktu yang kita tentukan, pada T keberapa misalnya. Nah, karena perakiraan BMKG itu setiap satu titik nilainya banyak atau beragam 51, maka kita lakukan yang disebut dengan ensemble mean, menghitung rata-rata. Jadi kalau kita buat petanya, box plotnya itu sebenarnya seperti ini, misalnya pada setiap satu lokasi satu waktu, misalnya ini pada Desember dasarian kedua gitu ya, dasarian kedua itu berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 gitu. Ada sebanyak 51 angka pada satu titik ya, setiap pada satu lokasi. Ada sebanyak 51 angka, kalau kita bikin box plotnya seperti ini, misalnya gitu. Nah, kita hitung min-nya di sini, rata-ratanya, itulah kemudian yang kita petakan di sini. Jadi sebetulnya ini adalah rata-rata dari seluruh kemungkinan perakiraan. Jadi tujuan orang membuat ensemble ini, yang dirubah sedikit initial condition-nya supaya melahirkan banyak nilai perakiraan, itu adalah tujuannya mengcapture semua kemungkinan yang mungkin terjadi di dalam iklim di masa depan, atau katakanlah dalam hal ini curah hujan di masa depan. Jadi misalnya kita itu sebetulnya kalau di dalam sains atmosfer itu membuat perakiraan single value itu sudah ditinggalkan karena orang memahami bahwa atmosfer itu nggak linear. Kalau linear kan kalau sekarang begini nanti ketebak pasti begitu. Satu titik saja kemungkinannya. Atmosfer itu tidak linear sehingga ada banyak kemungkinan dari kondisi yang sekarang seperti ini, ada banyak kemungkinan nanti katakanlah besok atau bulan depan atau tahun depan itu akan banyak kemungkinan seperti apa iklimnya. Nah, konsep ensemble forecast atau perakiraan berbasis ensemble itu tujuannya itu untuk menangkap
semua kemungkinan. Apakah pasti semua kemungkinan itu tertangkap? Belum tentu juga. Karena itu nanti sangat tergantung pada skill modelnya itu sendiri. Tapi setidak-tidaknya untuk satu model dia berusaha untuk membuat sebanyak mungkin kemungkinan yang akan terjadi. Tadi kembali ke sini, dari 51 kemungkinan itu kemudian dihitung min-nya atau rata-ratanya untuk menunjukkan perakiraan yang sifatnya deterministik atau single value. Mengapa BMKG mempertahankan perakiraan berbasis deterministik yang single value? Seperti tadi, padahal dalam dunia sains sekarang itu sudah mulai ditinggalkan karena orang menggunakan probabilistik atau yang menggunakan kemungkinan gitu. Faktanya adalah masyarakat usernya susah untuk membaca perakiraan yang sifatnya probabilistik. Maunya yang deterministik seperti ini. Ini kalau kita ngomong ke petani gitu, bulan depan, bulan Juli misalnya di Jawa atau Agustus ini misalnya. Agustus di Jawa hujannya berapa? Ya maunya berapa, harus ketahuan angkanya gitu, harus berapa gitu. Padahal kita dari sisi sains kita menyadari bahwa kita ngomongin satu angka untuk perakiraan bulan depan itu udah kayak impossible karena penuh dengan ketidakpastian atau disebut dengan uncertainty. Ya, jadi konsep perhitungan min itu contoh aplikasi pertama adalah kita manfaatkan untuk ini, menghitung ensemble min dari perakiraan-perakiraan yang sebetulnya terdiri dari ensemble member yang banyak. Nah, contoh petanya seperti ini nih. Kita ini kan 51 ensemble yang menggunakan BMKG. Ini misalnya ini ke kanan ini waktu, nah, ini ke atas ini curah hujan gitu. Sebetulnya ada 51 kemungkinan. Ini contohnya satu lokasi ya. Jadi ada 51 kemungkinan nilai untuk setiap waktunya. Nah, di satu sisi BMKG juga membuat apa yang disebut dengan perakiraan yang sifatnya probabilistik. Perakiraan probabilistik adalah perakiraan yang dihitung berdasarkan dengan peluang jumlah curah hujan tertentu berdasarkan dari banyaknya ensemble member yang ada di atasnya atau di bawahnya. Misalnya ini kita membuat perakiraan curah hujan kriteria tinggi lebih dari 300 mm. Peluangnya berapa? Misalnya di salah satu titik di Papua gitu ya. Ada berapa member dari 51 itu yang menunjukkan nilai perakiraan lebih dari 300. Kalau misalnya 10 member dibagi total 51 member berarti kan sekitar 1/5 ya, 20%. Maka peluangnya 20%. Kalau ini kan angkanya 90%. Berarti memang sebagian besar ensemble member itu dari 51 itu memperkirakan bahwa hujan lebih dari 300 mm. Karena kalau yang di sini, yang di atas Jawa, yang di Jawa sampai NTT ini, peluangnya kurang dari 10%. Berarti memang sebagian besar ensemble member itu memperkirakan curah hujan nggak nyampe 300 untuk wilayah ini. Nah, perakiraan probabilistik seperti ini sebetulnya dalam dunia sains lebih disukai karena kita berbicara peluang, kita tidak bicara kepastian. Karena atmosfer itu sendiri bersifat tidak linear, yang akan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga yang kita bisa bicarakan sebetulnya adalah kemungkinan-kemungkinan. Ini contoh aplikasi kedua yaitu perhitungan peluang berbasis ensemble member. Yang berikutnya adalah contoh perhitungan awal musim. Contoh perhitungan awal musim. Jadi kalau yang diterapkan oleh BMKG sekarang ini itu kan kita menggunakan basis dasarian ya. Satu bulan itu terdiri dari 3 dasarian gitu. Dasarian 1 itu berarti tanggal 1 sampai 10, dasarian 2 11 sampai 20, kemudian sisanya dasarian 3. Nah, kemudian datanya diurutkan seperti ini tahun gitu. Kemudian kita rata-ratakan selama 30 tahun, kita rata-ratakan. Rata-rata. Perhitungan rata-rata untuk
dasarian yang sama sekian puluh tahun. Nah, dari rata-rata inilah yang kita sebut dengan nilai normal atau klimatologis daripada curah hujan di suatu wilayah. Dari nilai ini, yang kalau diplot seperti ini, lalu kita membuat ketentuan di mana awal musim kemarau, di mana awal musim hujannya. Dengan menggunakan basis ketentuan seperti ini. Kalau lebih dari sama dengan 50 itu masuk musim penghujan. Ini kan kalau angka 50 kita slotkan, kita gariskan di sini, maka akan ada wilayah-wilayah yang berada di atas garis, ada di bawah kan? Nah, yang di bawah garis itu adalah musim kemarau. Angka 50 ini dari mana dapatnya? Angka 50 itu didapat dari, jadi dulu itu ada penelitian tentang laju penguapan di Indonesia. Dan kesimpulannya adalah rata-rata itu 5 mm per hari penguapan di Indonesia. Sehingga kalau ditotal dalam 10 hari maka 50. Nah, dengan asumsi bahwa penguapan itu sebesar 50 mm dalam satu dasarian, maka kalau curah hujannya lebih dari 50, asumsinya hujan lebih banyak daripada yang menguap. Sehingga tanah basah dan itu dianggap sebagai musim penghujan. Sementara kalau musim kemarau, kalau curah hujan kurang dari 50, karena kalau kurang dari 50 maka penguapannya lebih besar daripada curah hujannya, sehingga tanah menjadi kering. Nah, itu riwayat penentuan awal musim di Indonesia. Caranya seperti ini tadi, dilakukan perataan atau dicari minnya untuk data 30 tahun setiap dasarian, lalu kemudian dilakukan identifikasi awal musim. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa itu bisa melakukan analisis ya atau kajian. Sebetulnya kan di satu sisi kata musim itu kan berasosiasi dengan banyaknya atau frekuensi ya. Misalnya musim hujan itu berarti banyak hujan. Musim kemarau itu banyak kondisi panas gitu. Nah, salah satu titik kritis daripada penentuan awal musim BMKG itu adalah misalnya seperti ini. Ini kan di sini nih. Kondisinya berarti kan musim hujannya itu di April 2. Padahal kejadian-kejadian kalau diurut berdasarkan tahunnya itu berfluktuasi kan. Misalnya tahun 87 itu musim penghujannya sampai Mei 1. Kemudian tahun 88 sampai Maret 3, tahun 89 Maret 2, Maret dasar 2. Artinya sebetulnya bervariasi, ada variasi awal musim kalau kita analisis tahun ke tahun. Kita analisis tahun ke tahun. Ya, pertanyaannya adalah sebetulnya metode apa yang paling menggambarkan kondisi real tahunan selain perhitungan dengan metode rata-rata ini. Kalau kami kan menggunakan metode rata. Rata-rata itu kan akhirnya mengabaikan variasi tahunannya, variasi dari tahun ke tahun awal musimnya seperti apa, karena ya udah di rata-rata aja gitu. Padahal sebetulnya apakah betul sering muncul kemarau musim hujan itu berakhirnya di April 2 misalnya? Ternyata enggak. Ini kan April 2-nya malah banyak enggak. Nah, ini salah satu titik kritis. Barangkali teman-teman mahasiswa bisa melakukan kajian terkait ini misalnya. Apakah penentuan awal musim BMKG itu sudah sesuai dengan kaidah statistik dalam menggambarkan realitas variasi tahunan dari awal musim. Ya, nah, hasil penetapan tadi itu kemudian dipetakan ke seluruh wilayah Indonesia seperti ini ya, sehingga kita kemudian tahu misalnya ini awal musim kemarau di Indonesia itu bervariasi mulai dari Januari aja, di Aceh ini ada yang Januari, kemudian mulai NTT ini mulai dari Maret April, Jawa Timur itu April, Jawa Tengah kebanyakan Mei, Jawa Barat Juni, Kalimantan itu di Juli misalnya, Sumatera
Ya, kita dapatkan data seperti ini berdasarkan perhitungan setiap lokasi tadi. Setiap lokasi dihitung dulu seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini masih pada ngikutin ya? Jangan-jangan ntar istirahat. Coba minta tolong ditunjukkan kalau respon pakai apa simbol jempol ya, jempol. Wah. Ya, alhamdulillah banyak nih ya. Ini yang kalau respon Pak. Kalau online ini tantangannya begini deh Pak. Iya, betul. Nggak tahu. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini ada salah satu kajian kita, kebetulan yang baru kita laksanakan adalah mengkaji dampak ENSO dibandingkan dengan kita menghitung seberapa besar perubahan hujan pada saat ENSO atau La Nina ini ya, La Nina 2020-2021 kemarin yang barusan terjadi terhadap kondisi normalnya gitu. Ya, biasanya kita lakukan tahap-tahapan seperti ini. Yang pertama membuat hipotesa gitu ya. Hipotesanya ya H0-nya curah hujannya sama gitu. Ini kebetulan yang kita kaji contohnya adalah September 2020. Kita mau melakukan assessment kedua dengan bulan September yang lain yang dulu-dulu pernah terjadi. Rata-rata dari 30 tahun. Kalau iya berarti kita menyimpulkan bahwa nanti itu terdampak. Nah, ini contoh tahap pengerjaannya, kita hipotesanya seperti ini. Kemudian ini bulan September ya contohnya. Ini adalah data bulan September, contohnya di pos hujan di salah satu pos hujan di Kediri. Tahun 91 sampai 2020. Curah hujannya seperti ini, ada 30, ada 0, karena September ya. Bulan September kan banyak, nggak ada hujan kalau di itu. Ini 2010 besar sekali, ini 280, 2010 itu La Nina kuat. Kemudian 98 juga 57 ini La Nina kuat. Jadi setiap La Nina kuat memang meninggalkan jejak. Terus kemudian ini 2020 40. Nah, kalau di rata-rata seluruh 19 tahun selain yang 2020 itu besarnya sekitar 20-an curah hujan di pos ini. Nah, bagaimana kita menguji apakah dia tidak nyata atau tidak gitu? Kami menggunakan metode Monte Carlo simulation. Jadi lakukan bootstrapping sebanyak 1000 kali dengan teknik pengembalian. Jadi dari 19 data itu diambil 19 data secara acak, terus dihitung rata-ratanya, terus balikin lagi, 19 lagi, hitung rata-ratanya lagi sampai 1000 kali, sehingga kemudian kita mendapatkan 1000 rata-rata, nilai rata-rata yang kalau kita plot itu seperti ini, yang balok hitam itu. Hitam. Ini adalah rata-rata sintetis yang kita buat menggunakan Monte Carlo simulation untuk menggambarkan bahwa ini ada 1000 kemungkinan yang bisa dihasilkan dari kondisi tahun-tahun sebelumnya itu. Lalu kita uji apakah data tahun 2020 itu letaknya di mana dari distribusi 1000 data rata-rata ini. Kalau dia di luar persentase 95, maka kita nyatakan dia signifikan, statistically significant. Atau kalau misalnya nanti temperatur, dia bisa saja di negatifnya. Ini kalau curah hujan biasanya di positifnya. Nah, karena La Nina itu dampaknya menambah curah hujan, maka kita menggunakan P95. Tapi kalau El Nino dampaknya mengurangi, kita menggunakan P5 atau persentile 5, karena dia apakah dia lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, makna dari filosofi plot ini adalah bahwa curah hujan pada September 2020 itu berbeda signifikan atau berbeda nyata dibandingkan dengan
curah hujan yang di masa lalunya, bukan September di masa lalu. Kemudian kita lakukan ya seperti ini tabularnya, kemudian nanti kita lakukan plotting. Dari setiap satu pos dihitung seperti ini untuk setiap bulan sepanjang periode. Jadi selain September nanti sepanjang periode dampak La Nina yang dikaji gitu, sehingga kemudian kita dapatkan petanya seperti ini. Ini misalnya September. Ini kalau yang yang hijau ini artinya dia besarnya anomali atau persentase terhadap nilai rata-rata masa lalunya gitu. Kalau yang hijau tapi lingkarannya bolong ini seperti ini tidak berbeda nyata. Tapi kalau yang bulat sini sebenarnya beda nyata. Nah, kemudian di 10 bulan, jadilah kita mengetahui dampak La Nina ini. Jadi kesimpulannya, misalnya seperti ini, dampak La Nina itu meningkatkan curah hujan di banyak tempat di seluruh wilayah Indonesia. Ini contoh tadi dalam mengkaji dampak La Nina. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan persentile untuk mensifati curah hujan bulanan terhadap masa lalunya juga, terhadap distribusi masa lalunya. Jadi misalnya, ini kita punya deret data dari September 91 sampai 2020. Gitu. Kita pengen tahu nih, September 2016 itu, kalau dibandingkan dengan distribusi sepanjang 30 tahunnya, dia berada di mana. Nah, lalu kita hitung, tadi kan, contohnya seperti tadi, kemudian kita cari persentilenya, dia berada di persentil berapa. Jadilah seperti ini, di tahun September 2016 itu, ada daerah-daerah yang berada di persentil coklat, ini artinya dia kecenderungannya di bawah normal ya. Kalau yang hijau itu di atas normal, artinya dia, kalau coklat ini lebih kering dibandingkan dengan rata-ratanya masa lalu. Sementara kalau hijau itu lebih basah dibandingkan rata-rata masa lalu. Ini juga ada yang sudah dikategorikan menurut kelas-kelas tertentu. Misalnya kalau 0 sampai 11 persentil itu disebutnya extremely low rainfall gitu. Sehingga kemudian kita bisa membuat analisis pada bulan tertentu dibandingkan dengan masa lalunya itu dia basah atau kering. Ini biasanya diperlukan tadi, contohnya kalau ada fenomena-fenomena skala ekstrim gitu, kita pengen tahu seberapa ekstrim dampaknya terhadap curah hujan gitu. Sehingga kita lakukan analisis seperti ini. Ya. Ada juga misalnya kita membuat dampak La Nina dengan cara komposit. Metode komposit ya, metode kompositnya dikumpulkan sejenis kejadian yang sejenis, misalnya El Nino dengan El Nino, La Nina dengan La Nina gitu. Nah, ini misalnya dari mana kita mengetahui curah hujan kondisi El Nino La Nina itu ada indeksnya. Kalau di dalam ilmu meteorologi ini namanya ONI, Oceanic Nino Index gitu. Dari sini kita tahu kalau biru ini tahun La Nina, merah itu tahun El Nino gitu. Kita kumpulkan yang merah dengan merah, yang biru dengan biru, yang putih dengan putih, putih itu netral gitu. Lalu kita hitung apakah pada tahun La Nina di daerah tertentu itu curah hujannya memang bertambah atau tidak dibandingkan dengan tahun netral. Metodenya sama dengan metode resampling tadi, bootstrapping, tetapi yang beda adalah tadi ini kan kita kelompokkan karena kita pengen tahu secara umum rata-rata kalau La Nina bagaimana gitu. Jadi semua tahun La Nina dilibatkan. Kalau yang tadi kan kita mau mengkaji La Nina tahun 2020. Kalau ini semua La Nina di rata-rata terus dibandingkan dengan tahun netral di rata-rata. Maka jadilah seperti ini. Jadi kalau tahun La Nina bulan Juli, Agustus itu petanya seperti ini. Ada dampak curah hujan meningkat dengan skala seperti ini gitu. Kalau bulan September Oktober SON September Oktober seperti ini dan seterusnya.
Ini caranya juga sama tadi dengan metode bootstrapping. Kita lakukan simulasi sebanyak 1000 kali, lalu kita letakkan bulan atau data yang kita kaji itu terhadap rata-rata 1000 kali tadi itu ada di mana. Baik, topik pertama selesai. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang punya ide atau mau mengasih masukan ke BMKG gimana? Ayo. Belum ada ya? Ya, mudah-mudahan masih tetap serius mengikuti. Kalau nggak ada saya nanya Pak. Siap. Waduh, ini nguji nih kalau Bapak. Dari tadi yang forecast yang Bapak Sabari tayangan tadi ya. Itu kalau dibandingkan dengan realitanya itu berapa persen Pak anunya Pak? Ketepatannya nggih. Ya. Jadi kita itu kalau skill assessment kan kita pakai periode tertentu ya Pak. Sehingga jangkanya panjang gitu. Kalau nggak salah ada materinya juga tentang pengujian itu. Itu kita ada di angka 70-80% Pak. Yang tapi memang deterministik ya. Ya, tapi memang itu sebetulnya ya fluktuatif gitu. Ada kalanya tahun-tahun tertentu jeblok gitu. Karena kita menganalisisnya kan nggak hanya pada satu waktu gitu. Jadinya ketemu angka yang bagus. Ini misalnya ini periode 2003-2012. Tapi ini yang ditampilkan dalam bentuk percent of correct ya. Ini ada daerah-daerah yang ada di kelas menengah ini kan 70-80 ini kebanyakan di sini. Tapi ada daerah-daerah yang memang jelek, daerah-daerah yang tidak tertangkap pola hujannya oleh sistem perakiraan dinamis. Ini misalnya ini yang jelek. Ini periode 2003-2012 ini yang dikaji waktu itu. Demikian Pak Setiawan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kemudian saya lanjut ke analisis time series. Nah, kalau yang ini di BMKG itu ada 2 yang saat ini masih kita jalankan, yaitu satu pemanfaatan ARIMA, metode ARIMA untuk perakiraan curah hujan bulanan. Perakiraan curah hujan dasarian sampai 1 tahun ke depan. Jadi kami kalau membuat perakiraan musim itu, misalnya kita mau membuat perakiraan ini bulan depan kita mau buat perakiraan untuk musim penghujan tahun depan yang akan mulai terjadi di Oktober biasanya. Nah kita mulai ngeran itu ada panduan dari perakiraan yang berbasis statistik yaitu ARIMA ini juga. Kemudian ada juga yang perakiraan yang berbasis dinamis yang model simulasi komputer tadi. Nah, yang statistik itu kita menggunakannya ARIMA ini. Untuk dasarnya. Kemudian yang kedua kita menggunakan perakiraan indeks El Nino dan IOD juga, Indian Ocean Dipole, menggunakan metode singular spectrum analysis berbasis time series ini yang kita gunakan di operasional juga sekarang. Kalau seperti tadi BMKG kan kriterianya lebih dari 50 untuk musim hujan ya, atau musim kemarau kurang dari 50 gitu. Nah, jadi metode ARIMA itu ini dijalankan di seluruh titik hujan yang ada serisnya panjang ke belakang gitu. Dijalankan untuk 1 tahun ke depan, lalu diidentifikasi curah hujan. Misalnya kalau mau perakiraan musim penghujan berarti mulai pada dasarian keberapakah curah hujan di atas 50. Lalu kemudian diplot seperti ini. Tapi nanti ini tidak menjadi produk akhir karena harus dipadukan dengan
dengan model dinamis. Misalnya pada titik yang sama, menurut model dinamis seperti apa? Ini kan model statistik. Kemudian nanti kita dari berbagai model itu, sebetulnya model statistiknya sendiri ada 4, ada ARIMA, ada wave-flat, ada unfish, ada wave-flat unfish. Kemudian metode dinamisnya ada 2, ada berbasis data ECBF, model Eropa, dan juga model CFS, model Amerika. Nah, dari 6 metode itu kemudian kita cari, kalau kemudian saling beririsan, kita yakin ya, jadi semuanya sepakat misalnya musim hujan di Oktober. Yang jadi masalah nanti kalau dia lebar gitu, ringnya lebar, model ke model nggak saling sepakat, nah, itu memang jadi masalah. Tapi prinsipnya kita membuat perakiraan musim itu tidak menggunakan satu model, tapi menggunakan kombinasi dari beberapa model. Nah, saya kira kalau konsep ARIMA mungkin teman-teman student lebih paham ya. Jadi nanti datanya hanya mengandalkan data series curah hujan gitu, sehingga ini sebetulnya single variabel, tidak menghitungkan variabel yang lain. Nah, kalau ini adalah singular spectrum analysis atau SSA yang kita gunakan untuk membuat perakiraan indeks ENSO. Ini perakiraannya. Kemudian di produknya itu terus kita gabung dengan perakiraan dari negara-negara lain. Kita plot. Tapi sebelumnya kita melakukan running sendiri seperti ini. Basisnya adalah data indeks dari SST ya. Ini dari indeksnya ini kan dihitung dari suhu muka laut. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau praktek atau mau kajian, itu perakiraan ENSO dan IOD atau indeks ENSO dan IOD ini sebetulnya lebih menjanjikan. Karena mengapa disebut lebih menjanjikan? Karena indeksnya itu berbasis dari suhu laut, sementara suhu laut itu tidak berfluktuasi dengan cepat. Dia berubahnya itu kan gradual ya, pelan gitu, sehingga tidak ada perubahan tajam daripada nilai indeks. Nah, dengan itu harapannya secara statistik dia mudah didekati. Nah, ini sebenarnya cukup menantang harusnya buat teman-teman student berbasis statistik untuk coba kalau tertarik dengan bidang iklim untuk melakukan prediksi ini. Nah, konsep dasar SSA mungkin adik-adik lebih paham ya. Intinya kita melakukan komposisi terhadap data untuk menjadi data baru yang kita kemudian kelompokkan jadi komponen-komponen yang berbeda. Nah, di dalam SSA nanti kan ada proses dekomposisi yang kemudian kita menghasilkan agent vector, berapa berapa persentase kontribusi dari masing-masing komponen. Nah, itu sebetulnya yang kita manfaatkan untuk membuat perakiraan berbasis ensemble. Jadi di dalam SSA nanti kan ada parameter L yang harus kita pilih gitu ya. Parameter Windows length itu yang parameter L itu menentukan transformasi matriks yang kita akan rubah dari data asalnya menjadi matriks tadi. Nah, parameter L, kemudian dari parameter L itu kemudian kita tentukan berapa leading components dari sini yang mau kita pilih dari semua yang sudah kita komposisi ini. Kan ini pemilihannya ada pada kita, keputusan memilihnya. Tentu saja kita harus mempertimbangkan berapa kontribusi dalam persentase yang dari berbagai komponen tadi. Ini juga sudah ada papernya di negara lain gitu ya, pemanfaatan SSA untuk perakiraan curah hujan gitu. Jadi dia trial and error kan, dia menggunakan kalau Windows length-nya sekian,
leading komponennya sebanyak sekian, kontribusinya sekian, root mean square error-nya sekian. Diuji sampai kemudian dicari root mean square error terkecil, dan itu kemudian dipilih untuk perhitungan perakiraan. Nah, di kami itu seluruh potensi L atau window length ini kita hitung dengan metode looping. Dengan perhitungan looping, maka semua L itu dihitung mulai dari L paling kecil 2 sampai setengah dari panjang series kan. Kemudian seluruh komponen leading komponen ini juga dihitung. Nah, dari seluruh kombinasi Windows length dan leading komponen itu, kemudian kita jadikan kandidat perakiraan. Kandidat perakiraan seperti ini misalnya. Ini kan jadi banyak sekali, ini macam-macam ya bentuknya. Bentuknya gitu. Lalu dari sekian banyak kombinasi kandidat perakiraan itu, kita pilih lagi. Kita lakukan screening dengan menguji apakah di 1 tahun terakhir, di periode 1 tahun terakhir ini, itu berkorelasi baik dengan observasi, gitu, sehingga memberikan keyakinan kepada kita bahwa model ini bisa meniru perilaku data observasi pada tahun terakhir. Lalu setelah lakukan screening, maka kita ambil hanya yang bisa mereplika ini ditunjukkan yang 6 bulan terakhir ya, ditunjuk 1 tahun terakhir sebetulnya, sehingga kemudian lahirlah ini yang abu-abu kecil. Ini adalah kandidat terpilih. Kalau tadi ini seluruh kandidat terpilih, kemudian kita hitung ensemble mean-nya. Ensemble mean itu ya rata-rata tadi sama kayak proses. Nah, ensemble mean inilah yang kemudian kita jadikan nilai perakiraan ketika kita satukan dengan model dari negara-negara lain. Itu kita manfaatkan untuk perakiraan baik indeks ENSO maupun indeks IOD. Sekian. Kemudian, nah ini tadi yang salah satu yang ditanyakan oleh Pak Setiawan, skill assessment atau pengujian perakiraan. Kami memanfaatkan beberapa metode statistik untuk menguji apakah perakiraan BMKG itu cukup handal atau tidak, gitu, atau memenuhi ekspektasi atau tidak. Kita ada beberapa ukuran, misalnya ada proportion of correct, mean square error, mean square skill score, mean absolute percentage error, ada Taylor diagram. Nah, kalau yang di dunia iklim itu yang paling sering yang ini, yang 3 dan 5. Mean square skill score, Taylor diagram. MSSS ini rekomendasi dari WMO. Rumusnya adalah 1 dikurangi dengan mean square error perakiraan dibagi mean square error klimatologis. Jadi kalau mean square error perakiraan itu mean square error yang dihitung dari nilai perakiraan bias perakiraan dengan observasi. Seperti biasa lah kita menghitung mean square error. Tapi kalau mean square klimatologis itu bias dari nilai klimatologis terhadap nilai observasi. Jadi kalau mean square error perakiraan itu kan perakiraan dikurangi observasi dalam kurung kuadrat gitu kan, terus dibagi 1/n. Nah, kalau klimatologis itu nilai klimatologis ya, nilai rata-rata. Misalnya kita mau menghitung nilai klimatologis, kita menghitung mean square error bulan Januari. Jadi rata-rata di masa lalu Januari itu berapa? Rata-rata klimatologis. Terus dibagi dengan dikurangi dengan nilai observasi pada Januari tahun yang bersangkutan. Misalnya Januari 2021. Nilai klimatologinya itu adalah nilai rata-rata Januari pada tahun-tahun dulu. Berapa? Jadi mean square skill score ini untuk mengukur sebetulnya apakah perakiraan yang kita buat itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan perakiraan yang berbasis klimatologis. Jadi sebetulnya teman-teman kalau di dalam dunia perakiraan itu salah satu contoh metode perakiraan yang paling simpel adalah menggunakan nilai klimatologisnya. Jadi kalau sekarang bulan Juli hujan seperti apa? Kita hitung aja rata-rata bulan Juli tahun-tahun dulu selama 30 tahun misalnya. Misalnya tahun Surabaya bulan Juli itu biasanya 200 mm, 100 mm hujannya. Nah, kita tinggal bilang bulan Juli tahun ini 100 mm. Itu namanya perakiraan berbasis klimatologis, berbasis rata-rata. Nah, metode ini untuk mengukur apakah
perakiraan yang dibuat itu lebih baik atau lebih buruk daripada klimatologis. Kalau lebih buruk, berarti nggak usah capek-capek bikin perakiraan, pakai aja nilai klimatologisnya terus. Karena ternyata perakiraannya malah lebih buruk. Gitu kira-kira konsep. Nah, ini contoh pengujian nilai perakiraan BMKG periode 2003-2012 dengan menggunakan ukuran proportion of correct yang sudah dibikin menjadi kualitatif ya, sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi. Secara umum kalau di Jawa itu adanya di rendah dan tinggi sampai NTT. Sumatera Tengah itu ya tinggi, di Aceh, Sumatera Utara itu ada yang level rendah, Kalimantan memang kebanyakan rendah, Sulawesi rendah, Papua ada jelek. Ini daerah-daerah yang paling susah diprediksi. Ini 2003-2012. Nah, ini contoh lain, kita melakukan uji performance perakiraan indeks ENSU dan IOD yang dikeluarkan oleh Jepang dan oleh Amerika. Jadi kita lakukan, sebenarnya kita membandingkan dengan produk kita, gitu maksudnya. Jadi kita menggunakan korelasi dan mean square skill score tadi. Itu nilainya seperti ini, korelasinya kalau di lead time 1 ya mendekati 1 itu. Sampai lead time 3 itu masih bagus di atas 0,8. Dan kalau ini antara CMA dan NSEP. Kemudian nah ini teori saja sebenarnya. Ada beberapa yang umum digunakan untuk melakukan assessment terhadap perakiraan, baik yang berbasis probabilistik maupun deterministik gitu. Jadi yang umum yang bisa ditemui di jurnal-jurnal atau paper-paper yang bisa digunakan dalam dunia iklim. Nah ini tadi mean square error. Kemudian ini tadi yang saya bilang mean square skill score. Jadi 1 dikurangi mean square error-nya perakiraan bagi mean square error-nya klimatologis. Ini ada mean absolute percentage error. Nah, ini Taylor diagram. Taylor diagram ini adalah diagram yang mengkombinasikan tiga nilai assessment. Di sini ada correlation di yang lingkaran ini. Jadi kalau makin ke bawah itu berarti korelasinya makin baik. Kemudian di yang ke atas ini standar deviasi. Kemudian yang ke kanan ini ya mean square error. Yang ini yang sumbu X-nya. Sumbu Y-nya standar deviasi, kemudian yang lingkaran garis melengkungnya itu korelasi. Jadi dengan Taylor diagram kita bisa menilai, kita bisa membandingkan satu perakiraan dengan perakiraan lain langsung dalam satu diagram melibatkan 3 komponen assessment. Sehingga lebih simpel ya jadinya, lebih mudah gitu. Lebih mudah melakukan penilaian mana yang baik. Oke. Sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Wah, ini udah jam 8 ya. Silakan teman-teman. Masih pada mengikuti ya? Mohon direspon apakah dengan ya, boleh dengan tangan atau dengan jempol. Yang lain ngantuk ini paling Pak. Ya, izin bertanya boleh Pak? Ya, monggo. Ya Pak, perkenalkan nama saya Fajar. Ya. Terkait dengan saya ada beberapa pertanyaan Pak, tapi sebelumnya saya mau konfirmasi ya Pak ya. Curah hujan itu kalau tidak salah ada 3 Pak ya bentuknya Pak ya, monsunal, khatulistiwa sama lokal. Oh ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sama ketika kita ingin melakukan prediksi atau pemodelan berdasarkan tipe-tipe curah hujan seperti itu. Dan yang pertanyaan kedua, ketika kita melakukan pengumpulan data atau untuk melakukan prediksi itu kan biasanya ada yang missing ya Pak ya. Ketika 1 bulan misalnya itu tidak ada nilainya
tidak diamati atau seperti apa itu kan Ya. selalu ada Pak ya. Nah, Betul. ketika dipakai untuk prediksi itu ada batas toleransinya tidak Pak? Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Mas siapa tadi? Fajar, Pak. Fajar, Pak. Mas Fajar, ya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, betul bahwa di Indonesia itu secara umum curah hujan, pola curah hujan, atau tipe curah hujan itu dibedakan menjadi 3 macam. Tipe monsunal yang satu puncak, satu lembah gitu, dan puncaknya itu biasanya di bulan-bulan yang bersamaan dengan monsun dingin Asia, DJF. Sementara ada tipe monsunal yang dia 2 puncak, dan ada tipe lokal yang puncaknya berkebalikan dengan monsunal, ya. Dia puncaknya ada di bulan-bulan yang bersamaan dengan justru dengan musim panas Asia, DJA. Nah, kalau realitanya sekarang di kita itu membuat perakiraannya ketika membuat perakiraan itu tidak dibedakan ke dalam tipenya. Artinya metodenya itu diperlakukan sama untuk semua tipe hujan, karena yang penting series hujan. Jadi di setiap titik itu tidak lihat lagi apakah dia tipenya monsunal, lokal atau ekuatorial, tapi ya sudah series datanya ada langsung di-run gitu. Memang agak kritis ya ini, karena tadi apakah kemudian kalau tipe ekuatorial yang dia 2 puncak, apakah data perakiraannya itu bisa mengikuti 2 puncak juga gitu. Kalau enggak kan berarti sebenarnya dia tidak bisa mereplika tipe pola hujan di masa lalunya. Jadi dengan asumsi bahwa analisis time series itu tujuannya adalah mereplika di masa lalu seperti apa gitu. Kita selama ini ya kita run gitu. Tidak kita beda-bedakan. Ya, metode perakiraan yang sama dilakukan untuk 3 tipe hujan. Hanya memang kami pernah melakukan asesmen bahwa metode perakiraan yang dinamis, yang berbasis simulasi komputer itu, produknya Eropa itu, pada beberapa bagian yang dia tipe lokal, puncak hujannya di Juni-Juli itu, dia nggak bisa menangkap pola hujan itu. Jadi, pola hujan yang dikeluarkan oleh model simulasi komputer itu tetap aja kayak monsunal, tinggi di Januari, rendah di Juni-Juli. Padahal tipenya di sana adalah tipe lokal ya. Nah, dalam konteks seperti itu udah pasti nilai errornya besar. Kami sejauh ini belum bisa atau belum menemukan metode bias correction yang bisa merubah pola. Jadi misalnya perakiraannya pola monsunal, padahal observasinya polanya lokal. Bisa nggak dilakukan bias correction yang tidak hanya mengkoreksi nilai, tapi mengkoreksi pola gitu. Nah itu belum tahu kan. 2 tahun lalu kita sudah menemukan gejala bahwa pada beberapa titik itu model simulasi komputer tidak bisa mereplika pola hujan lokal. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor kedua, filling gap ya, yang mengisi data kosong itu sejauh ini secara umum ada 2 cara sih yang kita gunakan, yaitu mengisi dengan metode rata-rata dan mengisi dengan data satelit, data estimasi satelit. Tapi yang umum digunakan adalah menggunakan rata-rata karena paling simpel ya, metodenya nggak ribet. Tapi tentu saja ini sebenarnya berpotensi menimbulkan error gitu. Kita pilih karena alasan praktisan. Biasanya kalau kita di dunia operasional itu, Mas, susah kalau menunggu hasil riset karena hasilnya udah ditunggu duluan. Jadi ya kita ada dulu, nanti baru diperbaiki sambil jalan. Gitu. Jadinya kalau ada yang mau mengkaji metode filling the gap yang terbaik apa, nah, itu sangat membantu kami itu untuk dilakukan di tingkat operasional. Demikian, Mas. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya. Ya, cluster analisis. Kami di kantor itu ada 2 aplikasi yang
dilakukan aplikasi yang kita kerjakan menggunakan clustering, yaitu kita menggunakan K-mean clustering. Ini metodenya mungkin adik-adik saya kira yang lebih paham. Yang pertama kita gunakan untuk melakukan pengelompokan zona musim. Jadi zona musim itu basic konsepnya adalah mengelompokkan titik-titik hujan yang memiliki awal musim yang sama. Memiliki awal musim yang sama dan juga memiliki pola hujan yang sama. Jadi awal musimnya sama, kalau pola hujannya berbeda, biasanya kita pisahkan. Tapi nanti ini tidak otomatis, di final step itu kita lakukan manual karena kita biasanya mempertimbangkan misalnya kayak faktor gunung gitu. Kalau ada 2 titik pos hujan yang memiliki pola sama tapi dia berada di timur dan baratnya gunung, itu biasanya kita pisahkan. Itu proses melakukan zona musim. Nah, yang dilakukan analisis adalah data dasarian. Kalau K-mean clustering ini kan kita menghitung jarak Euclideans ya. Jarak Euclideans dari ini contohnya gitu. Dari sekian data gitu kita lakukan clustering sampai ketemu paling optimal. Tapi optimalnya itu ada intervensi manual tadi, ada intervensi manual. Misalnya kayak di Bali ini kan di tengah-tengah ada pegunungan kan, utara sama selatan ini kan dipisahkan pegunungan. Nah itu biasanya kita bedakan. Itu nanti misalnya katakanlah kalau secara statistik dia pola sama tapi kita bedakan. Atau misalnya seperti ini ada pulau terpisah gitu. Ada pulau terpisah gitu. Kalaupun toh misalnya sama polanya kita pisahkan karena dia secara topografi dia atau secara geografi dia sudah berbeda. Ini aplikasi clustering analisis untuk pengelompokan tipe hujan atau zona awal musim yang berbasis dengan awal musim ya. Jadi daerah dengan awal musim yang sama itu kita golongkan menjadi satu zona musim. Yang kedua, ini adalah kita melakukan cluster analisis untuk mengelompokkan tahun-tahun yang kondisi iklim globalnya sama. Jadi kondisi iklim global itu secara umum kan direpresentasikan dengan indeks ENSO dan indeks IOD. Sebenarnya ya tentu ada baca lagi indeks yang lain, tapi secara simpel yang paling simpel 2 indeks ini menunjukkan yang menentukan iklim pada tahun tertentu. Misalnya 97 sudah terkenal itu tahun El Nino. Itu kan ditentukan oleh indeks. Indeks ENSO itu akan memberikan gambaran secara besar terhadap kondisi iklim pada tahun itu. Nah, dengan data ENSO dan IOD, maka kita lakukan pengelompokan tahun-tahun dengan pola iklim yang sama. Nah, dengan metode ini lalu kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan untuk membuat perakiraan berbasis analogi. Jadi kalau kita mau memperkirakan iklim tahun depan itu secara umum seperti apa, 2022 misalnya, maka kita ini dulu, kita perakirakan dulu ENSO-nya tahun 2022 seperti apa. Tadi kan perakiraan ENSO-nya bisa pakai SSA. Kalau indeks ENSO 2022-nya udah ketahuan, lalu kita cari tahun-tahun dulu yang memiliki kemiripan indeks ENSO dengan tahun 2022 itu tahun berapa. Lalu tahun yang terdekat, yang paling mirip, nanti kita lihat curah hujannya seperti apa. Itu akan menjadi landasan kita membuat perakiraan berbasis metode analogi. Jadi analoginya tahun 2022 itu mirip dengan tahun sekian. Jadi curah hujannya seperti sekian. Itu contoh penerapan atau pemanfaatan metode cluster analisis untuk membuat perakiraan basis analogi. Nah, di luar teknik tadi sebenarnya di kantor itu ada misalnya kita memanfaatkan teknik statistik untuk melakukan QC data. Kita ada outlier test, ada temporal outlier, ada spatial outlier test gitu. Kalau temporal ya biasanya kita berbasis dengan statistik pakai kuartil 3 itu batasannya. Terus ada juga homogeneity test. Kita juga ada aplikasi geostatistik untuk melakukan interpolasi data. Itu
di kita itu dalam membuat analisis curah hujan kita mengkombinasikan data hujan pengamatan dengan data satelit dengan pertimbangan bahwa data hujan pengamatan itu kan kerapatannya atau jaringan pengamatannya tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang bergunung dan yang remote area ya, yang tidak banyak orangnya gitu. Sementara satelit menawarkan itu, satelit kan spasial coverage-nya besar dan tidak tergantung alam gitu. Tapi satelit punya nilai error, nilai bias, sehingga kita harus memadukan keunggulan antara curah hujan pengamatan yang dia nilainya valid tapi dia coverage-nya spasial coverage-nya kurang dengan nilai estimasi hujan dari satelit yang spasial coverage-nya bagus tapi nilainya punya bias. Nah, kita interpolasi dengan geostatistical teknik. Kemudian juga ada analisis harmonik. Kita biasanya menentukan periodisitas dominan dari hujan. Misalnya kalau kita ingin tahu curah hujan ini masuk klasifikasi konsunal atau ekuatorial gitu, kita lakukan analisis harmonik. Kita tahu dia dominan apa? Dominan periodisitas 1 tahunan ataukah 6 bulanan. Kalau 6 bulanan berarti ekuatorial, kalau 1 tahunan berarti konsunal. Kita juga ada aplikasi dalam konteks extreme analysis. Jadi pemanfaatan teori blocks maksima dan peak of threshold (POT) untuk identifikasi kejadian-kejadian ekstrim. Kalau blok maksima ya misalnya kayak kita melakukan identifikasi berapa curah hujan maksimum tertinggi tahunan. Setiap tahun itu kita lakukan dokumentasi. Kemudian kalau yang suhu, misalnya suhu ekstrim itu kita menggunakan teori POT, jadi melewati threshold tertentu. Kalau di Indonesia itu menggunakan threshold 35 ya. Biasanya kalau 35 itu udah dianggap ekstrim. Suhu 35. Ada beberapa parameter, ada suhu, ada kelembapan, itu yang ada ukuran ketentuannya untuk mengkategorikan sebagai nilai ekstrim. Demikian. Nah, berikut ini adalah potensi-potensi kajian atau mungkin tema kerja lapang teman-teman mahasiswa. Kalau tertarik nanti bisa di BMKG. Misalnya tadi kami kan sudah menjelaskan perakiraan ENSO dan IOD itu punya peluang yang bagus menggunakan metode statistik karena dia fluktuasinya tidak setinggi curah hujan. Kalau buat perakiraan curah hujan itu kan susahnya karena dia nilainya berfluktuasi banget. Kalau ENSO dan IOD itu tidak, karena dia relatif semut lah. Nah, karena itu perakiraan statistik sebenarnya berpeluang untuk diterapkan. Nah, kami sejauh ini memanfaatkan metode SSA, Singular Spectrum Analysis. Tapi ada banyak metode statistik yang mungkin bisa dicoba oleh teman-teman mahasiswa untuk membuat perakiraan ini. Itu kami dalam tanda kutip menantang adik-adik mahasiswa ini. Kemudian bias correction untuk perakiraan berbasis model dinamis. Tadi saya jelaskan perakiraan berbasis simulasi komputer yang dinamis itu pada titik-titik tertentu tidak bisa menangkap pola hujannya. Misalnya dia pola hujan lokal, harusnya lokal, dia tidak bisa menangkap itu, sehingga perakiraan di bulan Juninya tidak bisa tinggi. Nah, mungkin nggak dilakukan bias correction yang bisa berubah pola gitu. Ada nggak misalnya pakai apa, metode apa? Itu bisa dikaji. Kalau berhasil menemukan itu sangat bermanfaat nanti buat kami di BMKG. Kemudian pemutakhiran zona musim, cluster analisis. Mungkin mau pakai metode clustering yang lebih advance selain yang kita gunakan yang sekarang yang basic kan, yang clustering gitu. Itu juga bisa. Kemudian mungkin sekarang kan lagi booming ya konsep artificial intelligence, data mining, deep learning, machine learning. Nah, itu mungkin bisa diterapkan untuk pembuatan perakiraan curah hujan yang bisa digunakan untuk bantu di operasional juga. Nah, demikian nanti kalau di dunia kerja ya nanti bisa belajar banyak tentang kerjasama, tentang berbagi peran, berbagi tugas dunia kerja gitu-gitu. Kalau mau kerja lapang di BMKG, insya Allah bisa dapatkan itu.
hal seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Pak Tekno, Pak Setiawan, terima kasih kesempatannya. Kita buka untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supari, cukup menarik sekali ini ya paparannya dan tantangan untuk kita teman-teman mahasiswa statistik untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di BMKG. Kalau BMKG berarti nasional seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, mulai dari penyiapan data ya sampai membuat analisis ya kan. Mungkin di Pak Supari tadi itu mungkin baru analisisnya ya, mulai dari uji ini ya, uji rata-rata lah kan seperti itu, ya. Statistik basic gitu kan sampai ke pemodelan. Nah, sebenarnya ada yang cukup menarik ya. Di samping ini ada juga terkait dengan penyiapan datanya. Nah, ini yang mungkin itu ada bagian, jadi kebetulan Pak Supari ini kan ada di bagian litbang ya, yang selalu menggunakan data. Tapi bukan berarti menyiapkan data itu bukan persoalan gampang kan. Tadi ditanyakan oleh Mas Fajar, bagaimana kalau missing data, berapa panjang yang bisa ditolerir. Nah, itu persoalan-persoalan menarik sekali. Nah, oleh karena itu silakan, tadi sudah diberikan tantangan juga, kira-kira siapa teman-teman mahasiswa, kalau misalkan hari ini ada yang nggak ikut gabung, bisa disampaikan ke teman-temannya, khususnya untuk mahasiswa semester 4 atau mungkin semester 6 gitu ya, yang belum praktek atau magang begitu, silakan nanti bisa menghubungi BMKG ya, mungkin bisa lewat saya juga nggak apa-apa ya Pak ya, nanti saya sampaikan ke Pak Supari kan seperti itu. Ya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kira-kira masih ada waktu 35 menit Pak ini Pak. Yep. Wah, luar biasa. Saya mohon maaf Pak Supari, kelihatannya ini ya agak kurang fit ya. Iya, agak pilek. Oke, makanya wah ini saya juga merasakan ini. Tapi semangatnya luar biasa Pak Supari. Oke, artinya untuk share ilmu. Mudah-mudahan ceria untuk Pak Supari ya. Amin, amin. Oke, silakan saya sampaikan ke mahasiswa untuk bertanya. Monggo. Ya, ya silakan. Mahasiswa S2 Pak, ada S2, Mas Fajar S2 kelihatannya ya kan? Oh iya. Silakan Mas Fajar, ada teman-teman yang lain, ada Melita Sari juga kelihatan tadi itu ya, Mas S2 dan S1. Silakan. Tadi seperti yang disebutkan Pak Tekno itu QC data atau penyiapan data itu. Wah, itu salah satu kerja besar juga itu. Kalau di kita yang bisa menjadi topik lah gitu. Dan ada banyak poin yang mungkin teman-teman bisa mengusulkan cara menjalankan QC dengan baik. Misalnya ini, kalau kami itu kan salah satu contohnya bagaimana kalau di dalam sebuah series data itu ketemu outliers tadi. Outliers itu diapakan gitu. Apakah misalnya curah hujan itu kan kalau batas ekstrimnya berapa? Di kasus tropical cyclone Seroja yang di Kupang itu curah hujan hariannya itu sampai 495 mm satu hari. Itu setara dengan curah hujan 1 bulan itu di Jakarta di bulan Januari. Lalu badai tropis Cempaka yang di Yogyakarta dan Pacitan itu waktu itu bikin banyak longsor, itu juga curah hujannya sampai 500 mm. Dan ada juga kejadian banjir besar di Bangka Belitung itu sampai 600 mm. Nah, dengan data-data seperti itu, lalu kalau kita mendapati curah hujan yang tiba-tiba hujannya 400, 500, itu mau kita apakan? Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa itu error ataukah itu natural gitu? Nah, seperti itu belum terpecahkan itu, Pak, di kita itu. Biasanya kita kembalikan ke stasiun, terus mereka suruh menilai ya ini masuk akal nggak gitu. Tapi ya manual, tidak by system. Nah, kalau misalnya tertarik, kalau by system, cara nih. Banyak gitu, ketemu data-data seperti itu. Ya, demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Supari, itu memperjelas tadi itu. Mungkin untuk selanjutnya
kami beri kesempatan kepada teman-teman mahasiswa. Silakan, kami persilakan. Ayo silakan teman-teman. Ayo. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, cerita aja apa, ngerjakan apa, mau diskusi apa, nggak apa-apa. Ya. Biasa nih. Ini mumpung Pak Supari menyempatkan diri ini, ya kan? Oke, silakan ayo. Ini biasanya kalau pagi-pagi ini biasanya ditunjuk, Pak. Oh iya. Kalau di kelas ya, Pak, tunjuk tanya apa. Ditunjuk ini kan Eman ini beberapa ini mungkin di antara mahasiswa ada yang tugas akhirnya oh ini ada Mas Unggul, silakan. Ya, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Tik. Saya izin bertanya Pak. Kalau di BMKG sendiri itu sebagai seorang statistikawan, kira-kira tantangannya di sana itu seperti apa sih Pak yang akan dihadapi gitu? Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Dari sisi pekerjaan banyak yang bisa dikerjakan. Banyak yang bisa dikerjakan. Hanya saja memang begini, kalau dunia kerja itu kan antara kita mau mengeksplor atau bekerja reguler. Kalau kita mau mengeksplor itu banyak. Maksudnya begini. Untuk layanan yang sudah berjalan itu kan kalau kita tidak inovasi sendiri tidak ada perbaikan. Nah, itu di situ kita perlu mengekspor. Jadi, misalnya tadi misalnya saya bilang kondisi sekarang itu perakiraan kita berbasis model dinamis dan itu sudah jalan gitu. Tapi apakah kemudian kita mau menerapkan bias correction gitu? Nah, misalnya kalau masih berbasis statistik ide itu bisa dicoba. Ya. Tapi kalau misalnya mau menanti yang reguler saja ya udah itu sudah jalan gitu. Artinya itu balik ke individu ya. Tapi dunia kerja itu memang menuntut kalau kita inovatif, ilmu kita bertambah, produk kita diapresiasi orang. Itu jadi menambah semangat kerja berikutnya gitu. Sehingga yang ada adalah memperbaiki sistem. Jadi kembali pada individunya. Mungkin itu, Mas. Jadi tantangannya banyak. Maksudnya medan tempur yang bisa diaplikasikan ilmunya itu banyak. Apalagi di kami memang istilahnya mainannya statistika di iklim itu. Yang itu bisa diterapkan. Sehingga nanti tinggal milih aja mana yang mau di-improve misalnya. Bagaimana yang mau diimprove, layanan iklim mana yang mau diperbaiki menurut keilmuan Masnya. Gitu. Demikian, Mas. Oke. Makasih Pak. Mungkin ada yang lain. Ini ada Mbak Storini ya. Ini kayaknya S3, S2 atau S1 ini kurang tahu. Ya, silakan Mbak Storini untuk bertanya. Iya, monggo Mbak. Baik Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Ini Pak, untuk terkait misalnya terkait tugas kuliah gitu kan membutuhkan data kan. Sedangkan di BMKG sendiri kan adanya datanya di masing-masing stasiun gitu. Tidak di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu. Sedangkan saya pernah googling itu ada beberapa website yang menyediakan data gitu. Nah, Pak BMKG tidak memfasilitasi hal seperti itu gitu Pak. Jadi menyediakan data untuk seluruh kabupaten kota gitu Pak. Ya, gitu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya share untuk berbagi datanya ada dengan periode yang terbatas ya memang. Bentar. Ini terlihat ya, ini saya share halaman website BMKG. Di sini ada portal data online BMKG. Nanti masukkan email, terus bikin akun gitu.
kita bisa mengajukan permintaan data ke BMKG untuk untuk seluruh Indonesia, tapi memang tidak semua parameter dan juga tidak periode waktunya tidak panjang. Nanti biasanya kalau yang panjang itu baru diarahkan ke kantor masing-masing. Kemudian kalau data data BMKG yang dipertukarkan secara internasional itu sebetulnya datanya ada di itu, Pak, ada di NOAA. Nah, saya coba carikan. Jadi data BMKG itu kan ada yang dipertukarkan secara internasional. Ada 60 stasiun, tapi hanya 60 stasiun itu ya. Itu datanya bisa di-download dari portal internasional. Ini salah satunya nih Meteomans. Tapi ini sebenarnya swasta ya. Tapi sama dia mendekode data dari NOAA. Karena kita ngirimnya itu ke namanya Global Telecommunication System yang itu di salah satu server penyimpanannya di NOAA gitu. Jadi kita bisa ambil data di sini kalau misalnya teman-teman memerlukan. Tapi ya mungkin akan data tertentu ya, maksudnya pos atau stasiun BMKG tertentu yang bisa di itu. Tidak semua. Misalnya gini, itu ada nah ini misalnya. Ini untuk data Jakarta. Demikian, Mbak. Kalau datanya yang dari BMKG memang data tingkat 1 itu namanya data tingkat 1. Data mentah itu tidak di-open karena ada peraturannya yang di-open itu data analisis, data yang level 2. Kalau data mentah itu tidak di-open seluruhnya untuk publik. Demikian, Mbak. Iya. Di layanan yang disediakan itu berdasarkan stasiun BMKG kan, itu untuk masing-masing kabupaten kota. Karena waktu itu saya pernah meminta dan tidak ada gitu. Ya. Padahal kan satelitnya kan, maksud saya kalau saya pernah menjumpai ada website yang dia bukan website Indonesia tapi dia menyediakan data misalnya untuk Sidoarjo, Mojokerto atau Sampang gitu, dia menyediakan datanya tapi ya akurasinya saya kurang tahu gitu. Data cuaca, data iklim. Iya, cuaca kayak curah hujan gitu-gitu, Pak. Ya, karena sebetulnya kalau kabupaten-kabupaten seperti itu kan tidak ada kantor BMKG-nya ya. Jadi kalau ada menyediakan data itu kemungkinan adalah estimasi sifatnya. Atau hasil modeling, jadi bukan observasi. Karena kalau BMKG, stasiun BMKG-nya kan hanya ada di kota-kota tertentu itu. Misalnya kayak Jawa Timur ya, ada Surabaya, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Nganjuk, itu yang ada kantor BMKG-nya. Di luar itu nggak ada. Madura itu di Kalianget kalau kalau data hujan, ada data hujan kan kita pakai pengamatan manual ya, pos hujan manual itu ada di di hampir di setiap kecamatan malah itu ada kalau data hujan. Tapi kalau iklim, misalnya suhu, kelembapan itu nggak ada. Itu hanya ada di kantor BMKG saja. Memang. Apakah kedepannya walaupun hasil modeling, kalau misalnya saya sih nggak apa-apa Pak, apa seperti bisa diusahakan ada gitu Pak? Kalau membangun modeling sendiri kayaknya belum mampu kan? Itu resource-nya besar untuk membangun modeling sendiri. Perlu superkomputer gitu ya. Tapi kalau menggunakan
Saya sebetulnya kalau pakai modeling, pakai yang itu saja, pakai layanan itu. Karena hanya ada beberapa negara di dunia ini yang mampu membuat modeling data global kan. Dan itu memang bisa diambil datanya. BMKG juga kalau melakukan analisis memanfaatkan data-data itu, data-data yang di-run oleh negara lain itu. Misalnya Jepang, di dunia itu hanya beberapa negara, misalnya Jepang, Eropa, itu yang kemudian US, yang punya namanya data reanalisis, data observasi yang sudah dimodeling sehingga seluruh permukaan bumi itu ada nilainya. Memang nggak semua, dan kalau menuju ke sana kayaknya masih sangat jauh itu. BMKG masih tidak mampu dalam waktu dekat pasti. Itu untuk bisa membuat modeling itu perlu superkomputer yang besar. Gitu Mbak. Jadi saran saya kalau memang mau memanfaatkan modeling, nggak usah nunggu BMKG itu. BMKG juga pakai yang itu, pakai data yang dari luar itu, data Jepang atau Eropa atau US. Sekarang itu yang Jepang itu namanya Japan Reanalysis Data, kalau Eropa itu ERA, ECMF Reanalysis Data, kalau US itu namanya NCEP Reanalysis Data. 3 itu aja yang biasa sekarang orang pakai. Jadi memang yang lain-lain nggak buat. Jadi dari sisi teknologi memang gitu yang bisa buat. Demikian Mbak. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, silakan teman-teman mahasiswa yang lain yang mau bertanya. Ya. Masih cukup waktu untuk berdiskusi. Ini harus ditunjuk lagi nih. Monggo silakan. Kalau ditunjuk ini biar mau nggak mau nanya Pak. Oke, nanya biar ini. Ayo Mbak Puji, Hidayatul. Baik Pak, mungkin saya lebih tanya ke ini. Sebenarnya saya belum paham bagaimana tentang ini mengukur curah hujan. Bagaimana kok kita bisa menyebut, oh ini curah hujannya 50 mililiter, ini curah hujannya 100 mililiter. Nah itu bagaimana cara mengukurnya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi ukuran curah hujan itu sebenarnya bahasa Inggrisnya rainfall depth atau apa ya, ketebalan curah hujan atau kedalaman curah hujan. Jadi kalau disebut curah hujan 10 mili itu dia tebalnya itu 10 mili. Tebal dalam seberapa? Memang ada corongnya, ada pengukuran corong gitu, tapi itu sebenarnya merefleksikan bahwa kalau curah hujan itu jatuh kepada tanah yang tampungan selebar 1 meter kali 1 meter, maka dia akan menggendang setebal ukuran itu. Kalau dikatakan hujannya 10 mm gitu, maka curah hujan itu yang jatuh itu kalau menggendang pada daerah 1 meter kali 1 meter itu akan setebal 10 mm gitu. Nah, 10 mm itu seberapa banyak? Tinggal dikalikan tadi luasannya. Kalau satu pulau Madura misalnya kena hujan rata 10 mm, maka total air yang jatuh adalah ketinggian 10 mm dikalikan dengan luas Pulau Madura. Itulah jumlah air dalam kubik yang jatuh pada saat curah hujan. Tapi sebetulnya yang diukur itu adalah ketebalan atau ketinggian curah hujan, ketinggian air hujan apabila ditampung dalam pada ukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi nilai curah hujan itu menyatakan itu Pak. Hitung-hitungannya walaupun kita bilang hanya 100 mm gitu, 100 mm itu kan 10 cm. Tapi itu kalau dikalikan luas wilayahnya itu udah berkubik-kubik, ribuan kubik air hujan yang jatuh. Demikian, Mbak. Saya nggak punya itunya ya. Silakan yang lain. Raihan, Arida.
Muhammad Raihan Arida. Enggak. Ayo. Ya Pak. Mungkin saya ingin bertanya mengenai forecasting-nya Pak. Untuk BMKG ini pasti memiliki banyak data forecasting ya Pak? Ya. Gimana? Apabila dari BMKG sendiri misalnya pernah terjadi kayak kesalahan dalam forecasting itu bagaimana ya Pak? Atau mungkin biar sering ya. Kalau terjadi kesalahan dalam forecasting masih sering ya. Karena pekerjaannya kan terus-menerus, jadi ya impossible kalau kita benar terus itu. Jadi berdasarkan sifat dari atmosfernya sendiri. Atmosfer itu sifatnya disebut chaotic. Dan dia yang nggak random banget gitu, tapi dia nggak linear juga gitu. Kalau linear banget kan semuanya bisa ditebak di awal itu. Tapi kalau totally random berarti kan sama sekali nggak bisa ditebak ya. Dengan dasar itu maka nggak mungkin sebetulnya secara modeling itu juga perakiraan itu betul terus, itu nggak mungkin. Satu, karena pemodelan menggunakan simulasi komputer itu didasarkan kepada simplifikasi. Jadi rumus-rumusnya disederhanakan. Kan orang membuat model pemodelan iklim atau model atmosfer itu dengan memecahkan persamaan-persamaan fluida. Hukum kekekalan energi, hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan uap air. Itu 4 itu dijadikan konsep dasar ketika membuat namanya model atmosfer atau pemodelan atmosfer. Nah, cara memecahkan itu dilakukan simplifikasi sehingga tidak mungkin proses atmosfer itu bisa betul-betul 100% disimulasikan oleh model. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah karena bumi itu tidak semua tempat di bumi ini ada pengamatan cuacanya, sehingga ketika model atmosfer itu dijalankan, itu initial condition-nya jadi ketika kita punya model atmosfer, ketika mau di-run untuk katakanlah besok T1 gitu ya, hari ke besok, itu kita perlu masukkan data inputan observasi seluruh permukaan bumi dulu. Dimasukkan ke dalam model, kemudian di-run untuk T1. Nah, problemnya adalah data observasinya sendiri tidak mencakup seluruh permukaan bumi. Kan bumi itu 70%-nya lautan. Nah, lautan itu kan nggak ada pengamatan cuacanya. Yang ada pengamatan cuaca itu kan di darat. Sehingga nilai observasi yang ada di lautan itu hanya berbasis estimasi, bukan observasi. Sehingga punya error. Namanya estimasi ya, dia punya error. Nah, jadi ada 2 sumber kesalahan dari pemodelan. Itu satu, model itu sendiri yang dia dilahirkan proses simplifikasi. Yang kedua, data inputnya, data observasi itu sebagian besarnya adalah sifatnya estimasi yang mulai bias, bukan berbasis observasi. Sehingga ketika di-run, itu error itu terbawa, sehingga error itu pasti ada. Sehingga kalau dikatakan perakiraannya betul 100% terus-menerus, itu nggak mungkin. Kalau sekali, 2 kali, atau dalam waktu tertentu, itu mungkin. Tapi kalau betul terus-menerus, itu tidak mungkin. Dan itu sudah disadari oleh para modeler, para pembuat model, para climate scientist, para ahli-ahli bidang iklim. Hanya kan kadang-kadang masyarakat kan berekspektasinya harus betul dong buat perakiraan, kan untuk pakai teknologi. Teknologinya sendiri belum memungkinkan untuk membuat perakiraan yang 100%. Nah, pada saat perakiraannya salah bagaimana? Sebetulnya konsep pembuatan perakiraan itu kalau dalam layanan cuaca atau layanan iklim itu kan dilakukan updating. Jadi misalnya kita membuat perakiraan bulanan ya, tadi yang saya tunjukkan, Juli sampai Desember. Itu di-run yang dari Juni. Tapi nanti di bulan Juli awal, itu kita udah punya data baru lagi untuk melakukan updating. Jadi perakiraan Agustus yang dikeluarkan di bulan Juni, dan perakiraan Agustus yang dikeluarkan di bulan Juli, itu kan beda. Karena ada masukan data baru gitu. Sehingga itu yang dijadikan updating. Perakiraan itu sifatnya kalau yang jangka panjang,
itu sifatnya harus menjadi gambaran umum. Tetapi nilai detailnya jangan dijadikan acuan. Harus jadikan gambaran umum. Tapi kalau perakiraan yang jangka pendek, itu baru kita bisa bicara detail. Karena perakiraan jangka panjang itu nilai uncertainty-nya besar. Nilai kemungkinan error-nya besar. Sehingga dia hanya 100 miliar. Misalnya, di bulan sekarang, bulan Juni, kita membuat perakiraan untuk bulan Desember, itu meskipun kita bisa keluarkan untuk di kota Surabaya, curah hujannya bulan Desember adalah 250. Tapi jangan 250 itu jadikan acuan. Karena itu masih jangka panjang, masih 6 bulan ke depan. Itu nilai errornya pasti tinggi gitu. Nanti kalau di satu bulan sebelumnya itu baru yang haruslah cukup menjadi gambaran umum. Itu cara memahami perakiraan iklim. Jadi semakin panjang perakiraannya atau jarak antara perakiraan dengan initial condition-nya, itu semakin tinggi nilai ketidakpastiannya, semakin besar peluang errornya, maka harusnya semakin umum sifat perakiraannya. Demikian, Mas, yang bisa saya sampaikan. Ya baik. Gimana, Mas? Cukup, Mas Rahim? Iya, Pak. Oke. Masih ada waktu? Ya, ini hikmatul Islami. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dan mohon maaf belum bisa open cam. Saya ingin bertanya Pak, saya tertarik dengan yang outlier tadi. Kan tadi katanya kalau ada data yang aneh itu akan dikembalikan ke stasiun untuk di cross check kembali. Nah, ya betul. Untuk tindak lanjutnya itu apakah tetap misalnya ditemukan diberitahu kalau memang datanya seperti itu apakah tindak lanjutnya tetap dianalisis atau dikeluarkan atau bagaimana Pak? Soalnya kan tadi kalau dari penjelasan Bapak kan cenderung memakai rata-rata ya, sedangkan kita tahu bahwa rata-rata itu tidak dapat data outlier itu. Ya. Nah, itu salah satu problem yang memang butuh pemecahan oleh orang statistik. Kalau yang sekarang realitanya terjadi adalah data itu kita kembalikan ke stasiun. Sebetulnya itu metodenya itu ada juga namanya expert judgment atau penilaian dari ahlinya gitu. Kita anggap orang stasiun, pegawai di stasiun itu lebih ahli dengan iklim di wilayahnya, sehingga kita kembalikan ke stasiun itu tujuannya supaya mereka lebih paham apakah nilai segitu itu mungkin nggak terjadi di daerah itu. Nanti teman-teman di stasiun itulah yang akan memutuskan apakah ini tetap dipakai ataukah ini dihilangkan karena nilai yang tidak logis. Kemungkinannya ada dua kan. Sebetulnya secara ilmu iklim, kalau hujan sebesar 400-500 itu udah pasti ada bencananya. Jadi kalau ada curah hujan besarnya 400 nggak ada bencananya, itu hampir pasti itu error di datanya. Entah error nyatetnya, salah nyatet ataukah salah ngukur gitu ya. Karena seperti tadi kita udah membuktikan kalau hujan misalnya kayak di bencana badai tropis Roja itu kan hujan 490 itu wah udah berantakan semua, sungai, jembatan jebol gitu. Satu, yang kedua, secara teori hujan-hujan besar itu pasti dihasilkan oleh sistem cuaca yang besar, sehingga tidak mungkin hujan yang besar hanya terukur pada 1-2 pos hujan. Pasti rata karena sistem cuacanya gede. Misalnya kayak badai tropis Roja itu bisa menghasilkan hujan sampai hampir 500 tuh. Wah, di mana-mana memang hujannya lebat gitu. Nggak hanya hujan lebat di satu titik. Itu salah satu pertimbangan dari teman-teman UPT melakukan judgement. Jadi expert judgement-nya didasarkan pada itu. Nah, nanti kalau kami di pusat ya akhirnya menyerahkan itu pada teman-teman di UPT. Kalau teman-teman UPT yakin itu betul, ya ada di situ. Risikonya memang kemudian ketika dilakukan perataan, ya mempengaruhi nilai rata-rata karena rata-rata itu tidak robust ya. Karena rata-rata itu akan terpengaruh oleh outlier. Sementara kalau teman-teman UPT merasa tidak ada data dukung yang mengatakan itu kejadian ekstrim dan dianggap sebagai error, kemudian dihapus, ya kita panut saja di tingkat besar. Saya gitu, Mbak. Memang jadi resikonya tadi
kalau ada di rata-rata akhirnya mengaruhi nilai rata-rata. Demikian, Mbak. Iya, terima kasih, Pak. Oke, silakan, masih ada waktu. Mau yang bertanya? Monggo, silakan. Masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Kita gunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Coba Mbak Desiana ya. Ya, baik Pak. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Tigno. Ya. Saya Desiana, bisa dipanggil Desi. Saya ingin bertanya terkait ini Pak. Jadi kan yang kita tahu kan sekarang terjadi perubahan di seluruh dunia, baik di Indonesia juga dan di dunia bagian lain juga terjadi perubahan iklim. Ya. Mengamati data-data kayak curah hujan, terus kelembapan dan lain-lain itu sering nggak sih Pak ditemuin adanya data-data yang outlier banget, yang aneh. Jadi seumpama saat kan yang saya tahu, misal kayak bulan September sampai April itu kan musim hujan. Ya. September sampai April musim hujan, tapi ternyata pada September sampai April itu nggak terjadi musim hujan, ada terjadi musim kemarau yang mungkin berlangsungnya cukup lama di periode bulan tersebut. Mengganggu apa ya, istilah itu kayak mengganggu data dari BMKG ini untuk nanti next-nya melakukan analisis atau enggak gitu Pak. Terus pertanyaan kedua saya, mungkin ini nggak nyambung ya Pak sama iklim, sama kelembapan dan lain-lain. Saya mau nanya, untuk yang misalnya kayak gempa bumi itu apa ada ya peran statistik di dalamnya? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Desi ya. Untuk yang pertama terkait dengan perubahan iklim, begini penjelasannya. Perubahan iklim itu kan konteksnya long term changes, perubahan dalam jangka waktu yang panjang gitu, sehingga sebetulnya kalaupun ada pengamatan-pengamatan yang aneh dalam skala pendek, satu musim, 1 bulan, 2 bulan, itu kita tidak bisa langsung mengatakan ini ada kaitannya dengan climate change. Tapi kalau pertanyaannya apakah ditemukan misalnya data yang ekstrim kayak tadi kan, misalnya September April orang tahunya itu musim hujan, tapi kok hujannya nggak banyak gitu. Itu banyak terjadi. Tapi mungkin nggak sepanjang itu ya, karena yang sudah pernah terjadi itu di Indonesia ini adalah musim kemarau yang hilang pada daerah-daerah tertentu ya, kan se Indonesia. Tapi kalau musim hujan yang hilang, sepertinya saya belum pernah tahu itu ada. Musim kemarau yang hilang itu begini, contohnya di tahun 98 itu kan La Nina ya. Tahun La Nina itu kan tahun basah. Nah, kan kita menggunakan kriteria kemarau itu kalau curah hujannya satu dasarian kurang dari 50. Jadi terus harus berturut-turut kan, berturut-turut 3 kali supaya itu dinyatakan bahwa itu adalah awal musim kemarau. Nah, pada tahun 98 itu diketahui ada beberapa pos hujan yang kalau dihitung menggunakan kriteria itu tuh nggak ketemu musim kemaraunya. Jadi karena syarat musim kemarau itu mensyaratkan 3 dasarian berturut-turut curah hujannya kurang dari 50. Jadi misalnya dasaran 1 45, dasaran 2-nya 40, kan udah rendah tuh. Tapi di syarat ketiganya 55. Jadi batal lagi, syaratnya nggak terpenuhi lagi. Terus sampai akhirnya musim kemaraunya habis. Sehingga ada yang mengatakan bahwa musim kemaraunya tidak ada di tahun itu pada titik-titik tertentu. Nah, itu memang pernah terjadi. Tapi kalau sebaliknya musim hujan yang tidak ada, itu yang kering terus, itu sehingga saya belum ada. Karena musim kemarau itu lebih sensitif. Kegagalannya dalam menentukan awal musim berdasarkan teori tadi, karena musim kemarau kadang-kadang terjadi hujan. Tapi kalau musim penghujan, itu sangat kecil kemungkinan terjadi periode tidak hujan yang panjang. Kalaupun ada paling 1-2 dasarian gitu, terus ada hujan lebat. Sehingga tidak terlalu sensitif terhadap penentuan awal musim.
Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan soal gempa. Saya mungkin tidak tahu banyak ya, karena bukan bidang keilmuan saya. Tapi di dalam kegempaan itu kan ada yang namanya peta seismisitas. Peta seismisitas itu adalah peta yang menunjukkan distribusi pusat gempa sekian puluh tahun gitu. Sehingga kemudian muncul itu loh, kalau nanti Mas atau Bapak googling itu di bawah Jawa itu ada titik-titik merah gitu banyak gitu. Itu kan peta seismisitas. Nah, itu kan disusun berdasarkan data statistik masa lalu. Sekian persen misalnya sekian persen gempa dangkal, sekian persen gempa dangkal, sekian persen gempa dalam. Terus pusat gempa itu kebanyakan misalnya di darat atau di laut. Itu peta seismisitas. Mungkin itu salah satu aplikasinya, penerapan teori statistik untuk membangun peta seismisitas. Mungkin itu, Mbak. Selebihnya saya nggak terlalu banyak paham kalau gempa karena bukan bidang keilmuan saya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, demikian Pak Tinggal. Oke, terima kasih Pak Supari. Saya kira sudah mendekati habis ya. Saya kira cukup ya untuk teman-teman mahasiswa diskusinya. Dan sekali lagi mungkin ada sebelum ditutup Pak, mungkin ada beberapa yang disampaikan Pak untuk closing. Oke, terima kasih. Saya encourage teman-teman mahasiswa untuk bergabung dengan kami dalam monggo, apakah modenya mode praktek lapang, apa mode magang, untuk membantu menyelesaikan problem-problem terkait dengan layanan iklim yang sudah saya sampaikan tadi. Ada banyak medan tempur bagi teman-teman mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu statistiknya yang bisa memperbaiki layanan kami gitu, sehingga nanti akan menyumbang atau berkontribusi dalam perbaikan layanan kami. Demikian Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Supari dan Bapak Ibu yang dari BMKG, ada Pak Robi tadi itu. Mudah-mudahan tidak bosan Pak. Suatu saat nanti harapan kami nanti itu istiqomah tahun begitu ya. Artinya apa? Nanti kita bisa memberitahu ya atau menyampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa di BMKG memberikan kesempatan untuk kerja praktek magang meskipun dalam era pandemi seperti ini. Jadi nanti kita bisa lewat Zoom ya Pak ya, kira-kira seperti itu, ini penting sekali. Nah, mungkin apa yang telah disampaikan Pak Supari tadi, saya yakin semua sudah diajarkan ya. Nah, mulai dari, jadi tantangan di BMKG itu luar biasa ya kan, mulai dari penyiapan data sampai membuat analisis. Dan saya yakin statistiknya bukan statistik biasa gitu kan, tapi membutuhkan statistik yang advance ya. Tadi mungkin Pak Supari mungkin agak aktif ya, untuk castingnya kan hanya ARIMA, padahal tidak ARIMA itu ya, saya tahu dengan sendirinya ya kan, ada ANPIS, ada wavelet, dan itu masih kemungkinan sekali untuk kita kembangkan gitu kan. Kemudian di bagian akhir yang advance, ini teman-teman S2 ini mestinya untuk pengembangan ini kok hanya Mas Fajar aja yang datang ini. Nah, mestinya di extreme value tadi itu ya kan, di bagian akhir itu menjadi tantangan yang menarik saat ini ya kan. Sekarang kalau normal-normal itu mungkin bisa di ini ya, sudah rutinitas oleh teman-teman BMKG ya, iklim normal apa. Tapi yang sekarang itu menarik adalah bagaimana kita memprediksi kejadian iklim ekstrim. Nah, ya, itu menarik. Nah, di kami gini Pak Supari perlu saya sampaikan, ini mungkin bisa join nanti suatu saat Pak Supari bisa datang di kuliah saya cukup spesies nanti Pak. Spesial nanti Pak. Artinya apa? Artinya kami mengembangkan metode extreme value, ya extreme value ditambah dengan spasial, jadi spatial extreme value. Kemudian ada multivariate. Saya pada waktu itu pernah diskusi sama Pak sampai Pak Sena ya, Pak Sena kan gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa di ini kan. Mungkin saya tetapkan ke teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa. Nah, biasanya lagi yang menarik gini Pak, kita itu agak kesulitan dalam data, ya kan. Data itu ya mungkin banyak data, tapi paling enggak kan kita tidak sekedar data-data yang dari hasil modeling kan, maunya data observasi. Nah, dan mungkin sudah diberikan kesempatan ya Pak ya, kita bisa akses ya melalui data online tadi itu di database itu. Jadi semua kemungkinan bisa kita buka kan begitu. Artinya tinggal teman-teman mahasiswa menerima tantangan atau tidak kan begitu. Nah, kalau mau, wah ini luar biasa. Paling enggak apa yang Anda kerjakan
tugas akhir Anda tidak sekedar di atas kertas, tapi memang memecahkan persoalan di Indonesia, kan seperti itu. Nah, sekali lagi Pak, saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dalam acara yang sama, begitu. Harapan saya itu mau istiqomah setiap tahun, Pak. Iya kan. Setiap tahun harus kita. Dan memang saya sampaikan juga Pak, ini bagian dari ikon kami, kerjasama yang kami lakukan dengan BMKG itu bagian dari ya pada waktu akreditasi apa yang sudah kita lakukan, ya itu mungkin dengan BMKG kami sampaikan kan seperti itu. Apalagi nanti setiap tahunnya mungkin atau setiap semester Pak, paling nggak sekali memberikan kuliah tamu atau apa kan, itu akan cukup bagus. Nah, demikian juga Pak Supari, jangan ragu-ragu kalau mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan dalam bentuk riset atau apa, monggo kami siap membantulah di BMKG. Di samping kita ada Prof Heri kan yang yang istilah bermain-main dengan iklim juga kan. Nah, kita punya pasukan banyak. Jadi apapun yang persoalan itu bisa kita riset bersama. Kalau misalkan itu masih belum ditemukan ya dititipkan ke ITS ya. Artinya oh Pak butuh ini. Pesen Pak, saya boleh pesen lah istilahnya seperti itu. Boleh pesen, silakan nanti. Semuanya Pak, yang mulai dari data. Kemarin anak bimbingan saya yang ada Mbak siapa, Mbak Putri kalau salah di data itu, ya kan? Itu kalau nggak salah masalah homogenitas data yang tadi sampaikan Bapak. Sekarang jadi pegawainya BMKG lagi kan begitu. Jadi dulu itu KP di sana, tugas akhir di sana, ya akhirnya jadi pegawai sana akhirnya. Ya ini bagian dari cerita-cerita yang menarik. Karena sudah terlanjur sayang dengan data BMKG mungkin. Sehingga bekerja BMKG juga gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk memberikan materi di kelas kami, bahkan di departemen kami Pak. Mohon maaf tadi Bu Kadep tidak ikut gabung ya, cukup diwakilkan dengan pengampunya seperti ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Sekiranya kalau sudah cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Pak. Pak Robi, sampai ketemu nanti Pak Robi. Sama-sama Pak Tikno. Terima kasih. Mohon izin Pak. Mohon izin live ya Pak. Terima kasih Pak. Sukses terus buat teman-teman student. Assalamualaikum. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selesai.